Wa anzir, beri peringatan. Bangun dan beri peringatan. Itu tugas yang pertama. Itu tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah bangun. Bangkit, bangkit, bangun di sini apa maksudnya? Bangkitlah kita umat Islam. Bangunlah kita umat Islam. Nah, itu dimulai dari waktu subuh itu Bapak Ibu. Waktu subuh itu mulai kita bangkit. Waktu subuh itu mulai kita bangun. Makanya sebagian orang kan malas mengangkat selimut, berat rasanya kan? Berat rasanya. Padahal awal kesuksesan kita umat Islam itu dimulai di waktu subuh itu. Ya. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajar, demi waktu fajar. Waktu fajar itu adalah waktu subuh. Jadi kalau salat sunat sebelum fajar, salat sunat sebelum subuh. Berikutnya Allah juga bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah dengan waktu duha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu, Bapak Ibu? Karena waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Waktu fajar, waktu subuh itu apa yang terbaik kita lakukan? Nah, sebelum salat mandi, Pak. Nah, mandi, Bu. Mandi waktu fajar. Itu paling bagus. Paling rancak mandi waktu fajar. Ya. Bukan, kan ada orang mengatakan rematik, enggak rematik begitu doh. Dingin. Oh, dingin ya. Tapi rancak mandi waktu fajar. Kemudian sholat, nah, lebih utama. Bagi orang yang malas bangun waktu subuh, waktu fajar itu sudah termasuk gejala-gejala perilaku orang munafiknya. Sebab kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Jadi membukaan incat mata itu, waktu subuh itu balik, nah, itu sholat ya paling berat bagi orang munafik. Jadi mulai bangun, bangkit kita waktu subuh. Kalau umat Islam itu bangun semuanya waktu subuh, berjamaah di masjid, di musala yang terdekat, luar biasa kita umat Islam. Kekuatan kita umat Islam itu nampaknya waktu subuh itu berjamaah. Ya. Kemudian setelah waktu subuh tidak boleh tidur. Ya. Lakukan aktivitas. Kata Allah dalam Al-Quran, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, bertebarlah di atas permukaan bumi. Cari karunia Allah. Karena Allah itu Maha Kaya. Allah tidak suka kepada orang yang bermalas-malasan. Jadi Bapak Ibu, kalau awak bau sawo mengalih umpamanya, bukalah capek-capek kadai. Jangan tunggu dulu jam 10 buka. Jangan kunci gembok ketika matahari terbit. Lah jam 10 baru buka. Tentu ya kurang kita mendapatkan rezeki. Karena itu maksimalkan ikhtiar itu sungguh-sungguh kita berusaha. Lebih cepat kita buka kedai kita, lebih cepat kita buka warung kita. Jadi bangun, bangkit dari apa namanya? Dari keterpurukan menuju kepada kebaikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu umat, kalau tidak mereka sendiri yang akan merubah nasibnya. Jadi itu tergantung kepada kita.
Jangan kita berputus asa. La tayasu mir rauhillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang sukses itu ya Rasul? Siapakah orang yang baik itu ya Rasul?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik itu lihat ketika bangunnya. Orang yang sukses itu, kata Rasulullah, lihat ketika ia bangun. Ketika ia bangun di waktu subuh, kemudian setelah ia subuh itu ia berpikir sesuatu yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang positif dalam hidupnya, itu tandanya orang itu akan sukses. Orang itu adalah orang baik, kata Rasul. Nah, tetapi nyumalih jago waktu subuh. Nah, lah waktu duha nyulaluk julai. Sesudah waktu duha itu yang ia pikirkan yang buruk-buruk. Nah, itu tandanya orang-orang itu tidak baik, kata Rasul. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya Allah bersumpah dengan dalam Al-Qur'an, waktu subuh, waktu duha, tandanya itu waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan waktu itu. Kemudian fa'anzir beri peringatan, ajak orang kepada kebaikan. Nah, tugas kita setelah bangun bangkit, ajak orang berbuat baik. Mari kita berdakwah. Tugas tidak hanya tugas Nabi Muhammad, ya, tugas umatnya juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita melanjutkan risalah Nabi. Karena itu setiap kita harus mengajak orang kepada kebaikan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam bahasa Al-Quran, mengajak itu namanya dakwah. Dakwah itu kewajiban individu. Hukumnya fardu ain. Setiap kita wajib berdakwah, wajib menyampaikan kebenaran itu. Karena yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan, yang kita takutkan adalah dalam firman Allah surah Al-Imran, Allah mengatakan, Bapak Ibu, apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan suatu siksaan, akan suatu bencana yang diberikan Allah, yang ditimpakan Allah, bukan hanya kepada orang yang zalim saja. Jadi bencana itu bukan hanya diberikan kepada orang yang berbuat dosa saja, tetapi kita orang-orang yang beriman ini kanai juga. Takutlah kamu akan bencana, kata Allah, yang ditimpakan bukan hanya kepada orang yang zalim, tetapi orang beriman juga kanai. Awak nambah ibadah ke masjid taruh juga kanai juga bencana itu. Nah, orang yang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang membiarkan kezaliman itu. Orang beriman yang membiarkan kemaksiatan itu. Karena umpamanya perbagian di tempat ada prostitusi, ada orang berzina umpamanya. Belum suami istri tapi sudah kumpul. Kita tahu. Lalu apa kata kita? Biasalah, nyono kepada seorang hang berhang, heng berheng, ang ketuang. Mangali itu no urus. Tak usahlah urus orang. Apa bahagia ketika bencana itu, kata Rasulullah, sampai peluru rumah, Pak Ibu, kanan kita, kiri kita, muka kita, belakang, karena akibat kita membiarkan itu, membiarkan kemaksiatan itu. Nah, karena itu menjadi tugas dan kewajiban kita semua untuk dakwah. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat, itu kejadian ada pada Nabi Musa, seorang ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya.
Karena saking luar biasanya ia berkata kepada Nabi Musa, kira-kira ya Nabi Musa, nanti saya kalau masuk surga mau berapa? Saya yakin masuk 1000. Lalu Nabi Musa terdiam. Selanjutnya Nabi Musa berkata, Anda calon penghuni neraka. Terkejut ahli ibadah tersebut. Kenapa saya calon penghuni neraka? Padahal saya siang malam beribadah kepada Allah. Kata Nabi Musa, karena Anda hanya beribadah untuk diri sendiri. Anda tidak pernah berpikir untuk orang lain. Tamanuang ahli ibadah tersebut. Kemudian ia berkata kepada Nabi Musa, kalau begitu ya Nabi Musa, tolong besarkan badan saya.